Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmawati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur pembangun puisi ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu puisi, kemudian hal-hal apa saja yang terdapat di dalam puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Nah, ketika kita akan belajar untuk menganalisis unsur pembangun puisi, tentu saja kita harus tahu dulu apa saja unsur pembangun dari puisi tersebut. Nah, unsur pembangun puisi itu ada dua, ya. Yang pertama adalah struktur fisik puisi dan yang kedua adalah struktur batin puisi. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ini adalah struktur atau unsur pembangun puisi yang terlihat di dalam puisi tersebut. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah puisi ya, kita bisa melihat struktur fisiknya. Jadi unsur pembangun yang terlihat oleh mata ya, oleh secara visual, itu yang dinamakan struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tipografi atau perwajahan ya. Kemudian yang kedua ada diksi atau pemilihan kata. Kemudian ada kata konkret, ada imaji, ada rima serta irama. Akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama adalah tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi itu adalah bentuk puisi. Banyak kita lihat bentuk-bentuk puisi. Kalau secara umum bentuk puisi adalah bait per bait lurus ya, dari atas ke bawah. Tapi tidak sedikit juga puisi dengan tipografi yang unik. Ada puisi yang tipografinya berbentuk payung. Jadi penulisannya itu menyerupai payung. Ya. Kemudian ada juga puisi dengan tipografi menyerupai obat nyamuk bakar itu. Jadi seperti ini, bergulung-gulung ya. Nah, itu yang dinamakan tipografi. Jadi bentuk puisi atau perwajahan puisi. Yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Ketika kita menulis puisi atau membaca puisi, tentu saja kita akan menemukan kata-kata yang tidak biasa digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa seperti itu? Karena di dalam puisi itu perlu menggunakan diksi atau pemilihan kata. Karena di dalam puisi banyak makna-makna tersembunyi. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah kata konkret ya. Di sini bisa kita lihat kalau kata konkret itu adalah kata-kata yang bisa membuat kita membayangkan secara konkret atau secara nyata apa yang ingin disampaikan oleh si penyair tersebut. Yang keempat adalah imaji atau pencitraan. Untuk imaji ini bermacam-macam. Ada imaji penglihatan, ada imaji pendengaran, ada imaji perasa, dan masih banyak lagi. Imaji ini adalah kata-kata atau kalimat di dalam sebuah puisi yang membuat panca indera kita bisa seolah-olah merasakan atau mendengar atau melihat sesuatu yang ada di dalam puisi tersebut. Berikutnya adalah gaya bahasa. Nah, ini yang membedakan bahasa puisi berbeda dengan bahasa karya sastra yang lain seperti prosa atau drama. Dalam puisi banyak menggunakan gaya bahasa atau kata-kata indah. Karena memang ciri khas dari puisi adalah menggunakan kata-kata indah. Dan yang terakhir adalah rima serta irama. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat di dalam puisi. Jadi biasanya dalam setiap bait itu untuk menciptakan kesan estetiknya, artistiknya ya, kesan keindahannya. Jadi itu memang sengaja diciptakan persamaan bunyi. Itu yang dinamakan rima. Sedangkan irama adalah pergantian irama atau nada. Ketika kita membaca puisi kan ada iramanya, ada nadanya. Nah, itu yang dinamakan irama adalah pergantian dari misalkan dari tinggi ke
rendah, kemudian dari keras ke pelan. Nah, seperti itu. Itu macam-macam struktur fisik. Unsur pembangun puisi yang kedua adalah struktur batin puisi. Nah, kalau struktur fisik tadi yang terlihat secara mata ya, secara kasat mata itu bisa kita lihat. Nah, kalau struktur batin itu lebih ke perasaan ya, perasaan si penyair atau perasaan si pembaca puisi tersebut. Nah, struktur batin puisi ini ada 4 macam ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada tema, kemudian ada feeling atau rasa, kemudian ada nada ya, dan yang terakhir ada amanat. Jadi hanya 4. Yang pertama tema ya. Tema puisi. Tema itu jadi ide atau gagasan yang menjiwai sebuah puisi. Ya, tema, ide yang menjiwai puisi tersebut. Kemudian yang kedua ada rasa. Nah, rasa ini adalah perasaan yang ditimbulkan ketika seseorang membaca sebuah puisi, ya. Kalau puisinya tentang sesuatu yang menyedihkan, dan biasanya akan menimbulkan perasaan sedih atau perasaan haru, ya. Kalau perjuangan, nah biasanya akan menimbulkan perasaan yang semangat berkobar. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan rasa. Kemudian yang ketiga adalah nada. Nah, nada ini ketika kita membacakan sebuah puisi nanti akan muncul sendiri. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah maksud atau tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca puisi. Baik, jadi ketika kita akan menganalisis puisi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dan memahami puisi tersebut dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu dan memahami struktur fisik dan struktur batin puisi. Karena kedua struktur tersebut merupakan unsur pembangun puisi. Yang setelah kita mengetahui dan memahami struktur fisik dan struktur pembangun puisi, baru kita bisa menganalisis satu persatu unsur pembangun puisi. Nah, menganalisis unsur pembangun puisi ini adalah salah satu cara untuk mengapresiasi puisi yang ada. Baik, untuk hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih banyak belajar. Akhirnya, saya meminta maaf jika apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi diri saya sendiri juga bagi Anda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.